Gliberto and the Wind, Gliberto dan Angin. Gliberto and the Wind, Gliberto dan Angin oleh Mary Hall Eds. Aku Gliberto, dan ini adalah kisah tentangku dan angin. Terima kasihku kepada Gliberto dan ibunya, dan juga kepada Pepe atas bantuannya dalam membuat buku ini. Ku dengar angin berbisik di pintu. You, bisiknya. You, jadi ku ambil balonku dan berlari keluar untuk bermain. Awalnya angin bertiup lembut dan hanya menerbangkan balonku di udara. Namun kemudian dengan sentakan ia meraihnya dan membawanya ke atas pohon. Angin, oh angin, kataku. Tiupkan kembali padaku, kumohon. Tapi dia tidak mau. Dia hanya tertawa dan berbisik. You, Angin suka bermain dengan cucian di jemuar. Ia meniup sarung bantal menjadi balon dan menggoyangkan spray serta memelintir tali celemek. Ia juga melepaskan semua jepitan baju yang ia bisa. Kemudian ia mencoba pakaian-pakaian itu, meskipun ia tahu pakaian itu terlalu kecil. Dan angin suka payung. Suatu kali ketika aku membawa sebuah payung saat hujan, dia mencoba mengambilnya dariku. Dan saat dia tidak berhasil, dia merusaknya. Jika pagar di padang rumput dibiarkan terbuka, angin juga akan memainkannya. Ia membukanya, lalu membantingnya hingga tertutup, membuatnya berderit dan mencicit. Angin, oh angin, kataku, dan aku pergi dan memanjat. Beri aku tumpangan, tapi dengan aku di atasnya. Pagar itu terlalu berat, angin tidak dapat menggerakkannya sama sekali. Saat rumput tinggi di padang rumput, angin dan aku suka berpacu. Angin berlari di depan, lalu kembali dan memulai lagi. Namun dia selalu menang. Karena ia hanya berlari di atas rumput, dan aku harus berlari melewatinya dan menyentuh tanah dengan kakiku. Ketika anak-anak besar di bukit menerbangkan layang-layang, angin membawa layang-layang mereka ke langit dan sekeliling. Namun, saat aku punya layang-layang, angin tidak akan menerbangkannya sama sekali. Ia hanya menjatuhkannya. Angin, oh angin, kataku, aku tidak menyukaimu hari ini. Ketika apel matang di musim gugur, aku berlari bersama angin menuju padang rumput dan menunggu di bawah pohon. Dan angin selalu meniupnya terjatuh untukku. Dan ketika aku punya perahu dengan layar kertas, angin datang dan membuatnya berlayar. Bagiku seperti dia berlayar mengemudikan perahu besar untuk para pelaut di samudra. Dan ketika aku memiliki kincir angin, angin pun datang dan ikut bermain. Pertama-tama aku meniupnya sendiri untuk menunjukkan caranya. Kemudian aku mengulurkannya atau mengangkatnya. Dan angin meniupnya untukku. Dan ketika dia meniupnya, dia memutarnya begitu cepat hingga bersiul dan berbunyi. Dan yang bisa kulihat hanyalah bayangan kabur. Angin menyukai gelembung sabunku. Dia tidak bisa membuat gelembung. Aku harus melakukannya. Tapi dia membawanya terbang ke udara untuk membuat matahari menjadi berwarna. Lalu dia meniupnya kembali dan membuatku tertawa saat mereka meledak di mataku atau di punggung tanganku.
Ketika daun-daun berguguran dari pohon, aku suka menyapu mereka menjadi satu tumpukan. Namun kemudian angin datang, dan ketika hanya untuk menunjukkan bahwa ia bisa menyapu tanpa sapu, angin kembali menyebarkan dedaunan kemana-mana dan dia meniupkan tanah ke wajahku. Terkadang angin begitu kencang hingga ia mulai menumbangkan pohon dan merobohkan pagar. Lalu aku takut. Aku berlari ke dalam rumah dan mengunci pintunya. Dan ketika angin datang mengejarku dan mencoba masuk melalui lubang kunci, aku berkata padanya, "Tidak." Namun tibalah saatnya angin benar-benar kelelahan. "Angin," bisuku. "Oh angin, kamu di mana?" "Shh," jawab angin, dan dia mengaduk sehelai daun kering untuk menunjukkan di mana dia berada. Jadi aku berbaring.